Nanti saya jam 8 pamit.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, dengan membawa setiap hati kami, membawa kerinduan kami datang kepada-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir
Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau semalam kami boleh tidur nyenyak bersama hadirat-Mu. Dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memuji memuliakan nama-Mu, tahirkan ruangan ini ya Tuhan. Dan tahirkan juga setiap kami yang hadir. Layakkan kami ya Tuhan. Kami mohon ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Saat ini juga kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kami yakin percaya walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menggerakkan setiap anak-anak-Mu yang di City Park ini, mengingatkan mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan melawat mereka. Saat ini kami juga serahkan WL singer pemusik Tuhan. Mereka telah mempersiapkan pujian penyembahan. Urapi mereka ya Tuhan, supaya setiap pujian penyembahan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemusik bukan sekelilingnya ya Tuhan. Urapi tangannya dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga boleh menghadirkan simfoni yang indah untuk menenangkan hati Tuhan. Kami juga serahkan pembicara ya Tuhan, Pendeta Roy Lempoy ya Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menghentar dari rumah sampai tempat ini ya Tuhan. Kami mengerti Tuhan apa yang dipersiapkan adalah isi hati Tuhan. Saat di mimbar ini Tuhan, bukan Pak Roy lagi, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi double porsi di bawah ilahi, otoritas yang daripada Tuhan. Supaya firman itu benar-benar menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami, memberikan jalan keluar bagi kami yang sakit disembuhkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Pilpres ya Tuhan, untuk bulan depan tanggal 14 Februari ya Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu ya Tuhan, karena Kau mengasihi Indonesia lebih daripada kami mengasihinya. Engkau ya Tuhan, Indonesia ada di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di hati-Mu. Kami yakin Tuhan, Presiden yang terpilih adalah kedaulatan dari Engkau ya Tuhan. Berikan seorang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh penuh dengan kebijaksanaan, melakukan tugasnya demi rakyat. Kami yakin percaya Tuhan, jauhkan dari segala huru hara, apapun kecurangan-kecurangan ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menguasai tanggal 14 Februari nanti ya Tuhan, supaya dalam pemilihan ini Tuhan mereka boleh diberikan hikmat, karena rakyat sekarang sudah mengerti ya Tuhan, mana yang dipilih Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk City Park, City Garden dan sekitarnya. Dari gerbang barat, gerbang timur, setiap unit Tuhan, dari tower A sampai tower H, lawan mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan, mereka membutuhkan juru selamat, tapi mereka belum mengerti, belum mengenal Kristus. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan keberanian untuk kami boleh menyaksikan jalan kebenaran dan hidup itu hanya Engkau ya Tuhan. Maka itu kami mohon Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan bekerja melawat setiap mereka ya Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, supaya mereka boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala pembina kami, yaitu Pendeta Nikur Nyoto Raharjo ya Tuhan. Apapun yang sudah diprogramkan dari Januari ini sampai Desember tahun 2024 ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Tuhan Gembala pembina ini Tuhan. Dan kami juga serahkan untuk
Gembala Rayon 3 dan juga Gembala Kasub 3I, dan kami serahkan juga Gembala Arkadia, Pak Anton dan Ibu. Amin. Dan semua jemaat Tuhan Kau juga berkati. Amin. Kami sungguh bersyukur melihat mereka Tuhan akan membangun satu gedung Tuhan gerejamu. Kami yakin percaya cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkannya. Sampai hari hanya kami yakin Tuhan mencukupkan semuanya ya Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk Gembala Pak ini ya Tuhan, Pak Abdi dan Ibu Rena. Biarlah Kau juga urapi mereka Tuhan. Agar Tuhan apa yang dikerjakannya semua sesuai dengan kehendak. Amin. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pembacaan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mata bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut pada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau semua orang berada di sisimu dan seluruh di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyangkanya dengan hatimu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang pinggul istananya, supaya kakimu jangan takut kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau raih. Engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh akan mendekat kepadaku, maka aku akan menyingkirkannya. Aku akan membentenginya sebab Dia benar-benar. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan jawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan menyingkirkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mendekati Dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari mana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. 5 arti Pentakosta ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di asli. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan perpuluhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi milenial, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat Tuhan. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan di sepanjang hidupnya, lambaikan tangannya dulu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah
harta benda yang kita punya. Berkat Tuhan itu juga berbicara tentang nafas kehidupan yang kita alami setiap hari. Kita diberikan secara gratis oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita boleh ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan yang mengatakan terpujilah namamu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Thank
Amin. Terima kasih dan kita bersyukur karena kita boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita restorasi pondok Daud. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang menjaga perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami.
besar dan ajaib, Allah yang dahsyat, agung dan perkasa. Segala hormat, pujian, keagungan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini di dalam darah anak domba Allah, Engkau telah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau telah melayakkan kami untuk berada di hadapan-Mu, berada di kemah Tuhan, di bait Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu telah Tuhan pelihara kami, di mana kami telah bekerja, beraktivitas dalam profesi usaha bisnis, dagang, pekerjaan, apapun yang telah kami kerjakan, kami tahu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kami bisa menikmati segala yang ada pada kami, fasilitas kehidupan, sandang papan pangan, segala berkat-berkat Tuhan, tempat tinggal, keluarga, segala yang baik, semuanya dari Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memulihkan, menyembuhkan kami dari segala dosa. Dan juga terima kasih karena Tuhan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, kelemahan kami. Engkau memproteksi kami, bahkan malaikat-Mu Engkau memerintahkan membentengi kami sehingga kami merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadirat Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati firman-Mu. Biar Roh Kudus melayakkan hamba-Mu dan memakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu, sehingga waktu Dia berbicara bukan berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak punya apa-apa. Dia adalah orang biasa, tapi biarlah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicara kepada kami dan siapkan hati, pikiran, perasaan, kehidupan kami, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan menjadi lahan yang subur, yang siap ditabur benih firman, sehingga firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya bisa dirasa oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu sekalian. Apakah semua diberkati Tuhan? Amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Wow, Tuhan dahsyat, ajaib. Amin. Sehingga pada hari ini kita diberkati Tuhan. Sebab tanpa berkat Tuhan kita tidak mungkin ada di Tuhan. Amin. Ya, anugerah kasih karunia dan kemurahan Tuhan membuat kita bisa berada di Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bernama Pendeta Farli Roy Nicolen Poy. Ya, jadi biasa dipanggil Pak Roy. Saya mempunyai pelayanan satu ministry namanya Full of Joy Ministry. Ya, saya mengembalakan satu komunitas yang ada di daerah Jakarta Barat, Curug Mulia, Kampung DKI. Dan saya juga seorang pengajar di sekolah tinggi teologi. Dan saya juga adalah seorang penginjil yang dengan kehendak Tuhan saya bertugas menginjil sampai ke pedalaman-pedalaman. Barangkali bisa dikatakan bukan dengan kesemuan di seluruh tempat di Indonesia, semua pulau besar kecil saya sudah pernah pergi, mulai dari Sumatera sampai ke Papua, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke Pulau Rote. Saya baru kembali dari Pulau Rote, Alor, Sumba, Kupang, Timor, ya, Sabu, Flores, ya baru saja kembali. Dan yang baru-baru saja saya kembali di bulan lalu tanggal 25, saya baru melakukan pelayanan cukup panjang dari daerah-daerah Sulawesi Selatan seperti Makassar, Parepare, Polewali, Mamasa, terus sampai ke Sulawesi Barat, kemudian menuju Sulawesi Tengah, Palu, ya, tembus Gorontalo, dan Sulawesi Utara kembali akhir bulan yang lalu. Jadi saya seorang penginjil. Puji Tuhan, saya senang bisa diberi kesempatan. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga tentunya berterima kasih buat Gembala Sidang, ya, Gembala Sidang Pusat, ya Pak Pendeta Niko, ya, dan juga Gembala atau koordinator gereja di tempat ini, ya, dan Pak Apri, Pastor Apri tadi di pelayanan pelayanan, dan juga para pelayan dan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya sudah menikah, anak saya 2, istri saya juga seorang hamba Tuhan, dan anak saya 1 ada di Jerman lagi belajar, 1 ada di sini.
lulusan dari Sekolah Musik Jogja. Baik, demikian. Mari kita akan membaca firman Tuhan sesuai tema yang diberikan kepada saya. Kita akan berdiri untuk membaca firman Tuhan supaya kita bisa menghormati firman dari Allah pencipta langit dan bumi. Ada 2 ayat yang diberikan kepada saya, yaitu pertama di Yesaya pasalnya yang ke-60, Yesaya 60 ayat 1, dan kemudian juga ayat yang kedua yaitu di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Ayat-ayat ini diberikan sebagai topik untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca bersama-sama di dalam Yesaya 60 ayat 1. Kemudian nanti setelah itu kita akan pindah ke Imamat pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemudian kita akan buka di dalam ayat yang diberikan oleh Pak Apri atau Pendeta Apri, Imamat 6 ayat 12. Kita baca sama-sama. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah bangkit jadilah terang. Betul ya? Bangkit jadilah terang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang dipakai yaitu di dalam Yesaya 60 ayat 1. Di situ dikatakan, bangkit jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata bangkit berarti kita diminta oleh Tuhan untuk bangun dari tidur. Betul ya? Berdiri. Waktu kita duduk harus berdiri. Kata bangkit, ya, rise and shine. Bangkit. Kenapa harus bangkit, saudara-saudara? Karena ayat ini atau konteks dari ayat ini adalah orang Israel yang sedang tertunduk, yang sedang tertekan, yang sedang terintimidasi. Kenapa mereka terintimidasi? Saudara, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya ini berbicara atau melayani di zaman 3 raja. Ya, ada Yosia, Ahaz, satu lagi yang terakhir itu Hizkia. Ada 4 raja di mana Yesaya melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi. Dan kitab Yesaya ini berbicara keadaan atau kondisi orang Israel pada waktu mereka sebelum pembuangan, waktu dalam pembuangan dan setelah pembuangan di Babel. Kondisi sebelum orang Israel dalam pembuangan ialah mereka sebenarnya bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang diberi janji Tuhan, bangsa yang dijanjikan akan mengalami kemuliaan dan menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi karena mereka meninggalkan penyembahan yang benar kepada Tuhan, mereka meninggalkan hati mereka tertuju kepada Tuhan, mereka berbalik kepada berhala-berhala. Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami pembuangan dan mereka dibuang ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan waktu di Babel mereka diperbudak. Bait Allah Salomo, bait Allah Salomo itu kan besar, ada emas, ada begitu banyak alat peralatan yang luar biasa mulianya karena dari logam mulia. Itu dicuri oleh bangsa Asyur dan Babel, dibawa sehingga bait Allah itu diruntuhkan.
sehingga mereka tidak bisa beribadah di situ lagi. Emas-emasnya, perangkat-perangkat, pernak-pernik itu yang terbuat dari kayu, yang dibuat dengan begitu mulia dan agung, itu dicuri. Saudara-saudara, kemudian mereka jadi budak. Diperbudak selama 70 tahun, dan kemudian Allah memberi kesempatan mereka untuk dipulihkan, yaitu kembali ke negara mereka, Yerusalem. Saudara-saudara, saudara bisa merasakan keadaan orang Israel yang tadinya punya kebanggaan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, diberkati dengan berlimpah, punya bait Allah di mana Tuhan hadir, tapi kemudian mereka dibuang dan dijadikan budak. Saudara bayangkan tak, kalau misalnya saudara ini seorang manajer atau seorang bos, tiba-tiba drop kehidupan saudara yang tadinya naik mobil, barangkali Mercedes atau BMW atau Alphard atau apapun, tiba-tiba saudara jadi jongos. Coba bisa nggak saudara? Hilang kemuliaan, betul ya? Hilang kemuliaan, hilang berkat, tidak terhormat, tidak terpandang, dilecehkan. Inilah kondisi dari orang Israel. Kenapa? Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, mereka dalam kebanggaan mereka karena mereka diberkati, mereka hatinya teralih daripada Tuhan kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk dibuang. Dan kondisi inilah, di tengah kondisi seperti inilah datang firman Tuhan ini. Ya, saudara tahu kenapa diseru bangkit? Karena mereka tertunduk, mereka malu, mereka kehilangan kehormatan, mereka kehilangan berkat, mereka kehilangan kebanggaan diri, mereka tertunduk, kejayaannya memudar. Bahkan orang kalau bisa dikatakan semua reputasi sirna, miskin, berdosa, gelap. Saudara pernah hidup dalam gelap? Wow, kalau mati lampu, kita ketakutan. Ya, saya ada 2 pengalaman. Bulan lalu saya pelayanan keliling di Sulawesi Selatan dan saya ke Toraja. Namun waktu kami tiba hari pertama, kami nginap di hotel. Dan waktu kami naik dengan lift, ya, dengan barang-barang. Waktu saya lagi naikkan barang-barang naik ke atas, giliran kloter kedua, koper dan itu dimasukin ke dalam lift, ada 2 ibu masuk. Dan waktu lift jalan, tiba-tiba listrik mati. Nah, saudara-saudara, di dalam lift yang sempit, ya kan, gelap, ada 2 ibu, 1 istri saya. Istri saya tenang, tapi ibu yang satu panik, saudara, karena dia mungkin fobia. Aduh, gimana ini? Sementara saya juga di depan. Aduh Pak, tolong ini Pak, ini nggak bisa. Wah, listriknya nggak bisa jalan Pak. Bagaimana Pak caranya? Kan itu lift ada kuncinya. Tolong dibuka aja di lantai, dibuka aja. Mereka terkancing dan di dalam sudah gedor-gedor, sudah keringatan, sesak nafas. Istri saya nggak, tapi yang satu ibu dari Kementerian Agama. Dia gedor-gedor, dia telepon, dia panik. Saudara, itulah orang hidup dalam gelap, nggak enak, sesak. Pernah hidup dalam gelap? Nah, itu orang berdosa pernah hidup dalam gelap. Yang kedua, saudara, satu waktu saya pelayanan di Kalimantan Tengah, dari Banjarmasin masuk ke daerah Temiang, Jaar, ya. Ada orang Kalimantan atau pernah di Kalimantan? Gak ada ya. Nah, satu waktu saya pelayanan dan kemudian kami pergi di pendalaman 9 jam dari Banjarmasin masuk ke Temiang, ke Jaar, daerah Buntong. Masuk lagi, ya. Ada namanya daerah Gumpa, ya, kalau orang Kalimantan mungkin tahu. Dan satu waktu saya disuruh pelayanan malam-malam dan kami jalan kaki, saudara, gelap, pakai obor. Dan saya sudah dinasihati, Pak Pendeta, nanti kalau jalan melewati kebun hutan, hati-hati Pak terhadap ada satu jenis semut namanya di sana bilang KTK. Oh, kenapa? Sebab semut itu kalau menggigit Pak, waduh, itu berhari-hari bisa menahan panas dingin. Semutnya hitam gede dan dia kalau malam dia menyeberang jalan rombongan. Benar saudara, ini benar. Dan saya kemudian jalan hati-hati karena sudah diperingati karena tengah hutan. Dan benar saudara, sementara kami dalam gelap cuma pakai obor. Ya waktu itu obor ya, yang di depan yang pakai obor. Saya di belakang lupa nggak pakai senter, ya jadi saya ngikutin itu jejak yang di depan obor. Dan waktu
Yang di depan berteriak KTK, artinya semut itu memang ada lagi nyebrang. Dia nyebrang ribuan. Saudara-saudara, waktu yang di depan bilang awas ada semut dalam gelap, lompat. Jadi yang di belakang dia lompat, di belakangnya lagi lompat. Saya paling belakang, saya lompat, tapi karena saya di belakang justru saya jatuhnya di. Jadi mengerti ya, waktu saya ini lompat, saya dari belakang. Jadi daya lompatan saya bukan lewat, malah jatuh di tengah itu. Dan saya digigit, saudara, aduh digigit. Waduh, saya sudah dengar orang bilang itu akan panas dingin selama 3 hari, Pak. Muriang bengkak. Waduh, saya udah begitu. Tapi saudara, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya bilang dalam nama Yesus tidak akan apa-apa. Hari-hari ke depan tidak akan apa-apa. Saya sehat, saya sembuh segala racunnya dalam nama Yesus. Dan benar, saudara, setelah saya pulang saya tidak panas. Sakit iya, meriang iya, tapi saya tidak panas. Kemudian besok saya sudah sembuh. Itu ajaib Tuhan. Tapi itulah kalau kita jalan dalam gelap. Amin, saudara. Nah, kalau orang jalan dalam gelap tidak bisa melihat, itu yang pasti. Kalau jalan dalam gelap pasti tidak bisa melihat. Ya, betul. Ya, saya sudah pernah pelayanan ke Mentawai, Papua, Kalimantan, hampir semua. Kalau dalam gelap itu nggak bisa melihat, saudara. Orang Israel dalam gelap, mereka depresi, mereka tertunduk malu, tidak ada kebanggaan. Mereka paling utama kalau kita berjalan dalam gelap itu kita nggak bisa melihat, daya pandang kita yang hilang. Betul ya, makanya kalau nyetir mobil berkabut, wow ini daya pandangnya hilang. Saudara-saudara, mereka sudah tidak bisa melihat visi dari Tuhan. Mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam tekanan, karena banyak masalah, kadang-kadang sudah tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, sehingga hilang sukacita. Nah, saudara, itu sebabnya ayat ini muncul pada waktu keadaan seperti itu. Bangkit dari apa? Dari situasi, dari tekanan, menjadi terang. Jangankan menjadi terang, untuk menengadahkan kepala saja nggak kuat. Ayat inilah datang kepada kita pada pagi hari ini, di bulan Januari ini, di minggu yang terakhir ini. Kita kan tidak tahu keadaan Indonesia ke depannya, betul? Tidak tahu siapa yang akan jadi presiden setelah Sincia atau setelah tahun baru tanggal 24 baru kita tahu, betul? Doakan, tadi ibu yang berdoa, doakan pemilihan pilpres ini supaya, betul kan? Kalau salah pilih jadi gelap, betul tidak? Susah ibadah. Kita tidak tahu. Pemilu, ya kan? Harus memilih 5 kertas ya, kalau nggak salah ya. Ya, saudara-saudara, bangkit menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang atau bangkit dan menjadi terang? Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Layar next. Bagaimana bisa menjadi terang di tengah kegelapan? Ini apartemen City Park ya. Ini terkenal dulu waktu bentrok. Ya, saya masih ingat. Saya ingat kenalnya apartemen dari bentrok itu antara kelompok satu sama kelompok yang lain. Ya kan? Banyak orang di tempat ini. Dari sekian puluh ribu barangkali ya. Ada berapa ribu Pak yang kira-kira? Gak pernah survei ya, ya karena bukan bagian dari Bawaslu jadi gak pernah survei. Yang jelas banyak, pasti dibuat. Dari sekian ribu yang datang di sini hanya sekian, mungkin 10% juga gak ada. Berarti di sini masih banyak orang hidup dalam kegelapan. Mungkin yang lain sudah hidup dalam terang ke gereja tempat lain. Tapi kalau saudara lihat kiri kanan saudara, masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, bangkit, jadilah terang. Bagaimana Tuhan saya bisa menjadi terang di tengah kegelapan? Yang dalam kompleks ini, belum yang di luar, ya kan? Belum Jakarta, belum Indonesia. Nah, pagi hari saya mengajak saudara yang singkat untuk melihat 3 hal. Yang pertama, saudara, untuk bisa menjadi terang, kita harus berjalan di dalam kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yang pertama, kehendak Allah bagi kita agar menjadi terang, layar next, ialah kita
harus menjaga api yang tadi kita baca. Api, menjaga api supaya tetap menyala. Saudara, zaman dulu kalau mau mendapatkan cahaya pakai apa, saudara? Belum ada lampu-lampu begitu rumah. Pakai api, betul? Obor. Dan cahaya itu biasanya bersumber dari percikan api. Walaupun sekarang kemudian ada seperti ini. Di kampung-kampung juga masih sama, ya. Di pedalaman sama. Ketika ingin kita lihat terang, kita harus pasang api. Makanya kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, apinya itu udah bukan dapat dari listrik, tapi dari lampu tempel, lampu teplok yang ditaruh di dinding. Atau saya masih ingat zaman saya dulu, ya. Nggak tahu ada di antara bapak yang masih ingat yang dipompa. Petromax masih ingat. Berarti hidup pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau yang muda-muda nggak tahu, betul ya? Baru nyala. Itu namanya Petromax. Itu masih ada apinya. Walaupun sekarang nggak perlu api, ya ada matahari, ya panel surya bisa nyala, ada listrik. Saudara-saudara, yang pertama-tama agar kita bisa menjadi terang, bangkit, ya. Waktu orang Israel pulang dari pembuangan, mereka tidak ada kehormatan. Mereka tertunduk. Mereka tidak bisa punya kebanggaan. Tuhan bilang, bangkit jadi terang lagi. Bagaimana Tuhan? Pertama, jagalah api di Mesbah. Nah, saudara-saudara, Mesbah itu berbicara penyembahan, hubungan dengan Tuhan. Karena pada zaman dahulu, orang Israel kalau berdosa, mereka harus datang kepada Tuhan di Mesbah dan mempersembahkan korban-korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, korban atas kesalahan. Itu harus di Mesbah. Dan mereka harus bawa apa? Mereka harus bawa binatang, dan binatang itu harus dipotong, disembelih, ditaruh di atas Mesbah. Dan imam kemudian akan mengambil darah itu dan memerciknya di antara tanduk dan Mesbah. Kemudian Mesbah itu dibakar, binatang itu dibakar, dagingnya dibakar. Kemudian dengan demikian orang tersebut diampuni dosanya. Berarti kalau kita hidup zaman dahulu, kita harus punya banyak persediaan binatang, karena dosa kita banyak. Betul? Kadang-kadang kita baru bilang, Tuhan ampuni saya, beri saya hati yang baik, baru keluar, orang ngejekelin kita, marah lagi, berdosa. Karena kita bilang, Tuhan pikiran saya, jaga saya ingin menjadi anak Tuhan yang baik, tiba-tiba pikirannya nggak benar, seliweran. Betul ya? Itulah Rasul Paulus bilang, aku punya kehendak yang baik, ingin yang baik, tapi yang jadi adalah yang tidak baik. Saudara-saudara, seperti ini kita harus jaga api. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, Mesbah itu berbicara tentang pengorbanan Kristus. Mesbah berbicara penyelesaian Kristus atas dosa-dosa kita melalui darahnya. Dan ketika orang berada di Mesbah, Tuhan memperbarui hidupnya. Dia mengalami kehadiran Tuhan. Betul ya? Tuhan mengampuni. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah maut. Kata firman Tuhan, kalau kamu berdosa dan datang minta pengampunan, maka kutuk maut dilepaskan daripada engkau. Diberkatilah engkau. Ada diperbaharui, dipulihkan, sehingga engkau layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara kita ingin menjadi terang, kita ingin bangkit. Hal yang pertama kita harus jaga adalah kita punya Mesbah. Api harus tetap menyala. Amin. Apakah itu api, saudara? Api itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Betul? Ya. Api itu berbicara, kalau zaman sekarang berbicara Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa waktu murid-murid sudah diperintahkan oleh Tuhan, kamu akan kujadikan apa? Pemberitaannya. Tuhan bilang, jangan kemana-mana dulu, tunggu ada api yang turun, Roh Kudus mengurapi, baru kalian pergi. Sebab kalau pergi tanpa Roh Kudus, itu tidak ada kuasa, no power. Makanya kalau mobil yang besar pada zaman dulu pakai busi, sama sekarang masih busi ya, sebagian masih busi ya. Itu kalau businya tidak ada percikan api, berarti mati. Dan jangan salah saudara-saudara, mobil yang gede sekalipun kalau businya mati, dia nggak bisa apa-apa.
Kita pun demikian. Kalau api kita mati, saudara-saudara, itu sebabnya kita harus menjaga supaya api itu tetap menyala. Api ini berbicara Roh Kudus, karena pada waktu murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus seperti nyala-nyala api. Dan api itu tidak boleh padam, apalagi dingin. Api yang berkobar di dalam hati untuk menyembah Tuhan, untuk berdekatan dengan Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, jangan sampai padam. Kalau api itu padam, saudara-saudara, kita akan melayani sebagai yang disebut dengan hanya ritual. Ya, kalau gua dijadwal, ya gua jadi WL. Gua dijadwal, ya jadi singer. Padahal gua sebenarnya nggak mau, hati gua nggak siap. Tapi karena jadwal udah ditugasin, apalagi nanti dicek sama Pak Gembala, koordinator wilayah atau di sini, atau apalagi Pak Niko tahu, akhirnya kita melayani jadi ritual. Ritual tanpa spiritualis, ritual tanpa rohani yang dibaharui. Ada orang datang ke gereja kan hanya ritual aja. Hari Minggu nih, dikit lagi jam 7:30 gua harus pergi dan ibadah. Begitu kan? Melayani juga bisa seperti itu, saudara. Saya sudah menemukan orang-orang yang apinya sudah tidak menyala tapi masih tetap melayani. Pelayanannya tidak bisa menjadi terang. Kenapa, saudara? Karena apinya padam. Saudara punya api di dalam diri saudara masih menyala? Masih menyala? Coba katakan iya atau tidak. Siapa yang apinya masih menyala? Coba katakan. Yang lain perlu dicas atau disetrum atau ganti busi. Kenapa, saudara? Salah satu tanda orang api yang sebenarnya, dia akan rajin beribadah, rajin konser, rajin berdoa, rajin melayani. Kalau ada lihat orang yang perlu ditolong, dia akan menolong. Dia akan rajin memberitakan Injil. Karena itu api yang menggerakkan. Waktu Roh Kudus memenuhi rasul-rasul, Petrus yang orang biasa, Petrus yang nelayan, Petrus yang tidak dianggap, berkhotbah, dan sekali berkhotbah berapa ribu orang? 3.000. Sudah pernah berkhotbah 3.000 orang selamat? Belum kan? Saya aja belum. 300 saja belum. Sekali berkhotbah 300 orang bertobat. Belum. Saya pengen, saudara. Ya, kalau puluhan mungkin ya. Seperti saya berkhotbah, karena saya sudah keliling. 3.000 saya belum, apalagi 5.000. Bahkan Petrus, bayangannya pun lewat orang sembuh. Wah, pengen juga saya seperti itu. Saya lewat di situ, Pak, orang lagi bertengkar, lewat kena bayangan saya, langsung berbaikan. Orang yang lagi sakit, lewat bayangan Pak Roy, langsung sembuh. Loh, firman Tuhan bilang, murid-murid Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari Tuhan. Rasul Paulus sapu tangannya saja, ya, atau tisunya lah kita bilang gitu, diberikan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Betul ya? Luar biasa, karena ada api. Kelihatan orang ada api sama nggak ada api. Kalau dibilang haleluya, haleluya, menyembah Tuhan, ya. Tapi kalau ada api, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kelihatan. Kalau enggak, kasihan WL-nya, ayo angkat tangan, angkat tangan setengah tiang, ayo bersorak, haleluya, ayo semangat, WL-nya semangat sendiri. Yang dibawa di ruang koper belum mati, aduh, sebentar, babinya tutup jam 9. Seperti itu, saudara. Kita harus jaga api kita. Api itu berbicara hadirat Tuhan, berbicara hubungan dengan Tuhan, pemulihan, dan juga berbicara tentang harus ada sesuatu yang kita persembahkan. Amin. Haleluya. Kalau saudara jaga api, pasti saudara akan bangkit dan pasti jadi terang. Yang kedua, saudara. Ya, itu gambar apa tadi? Itu sedang berdoa. Itu saya pakai batik. Tuhan, tolong Tuhan. Ya, berikut. Bawa terang di tengah kegelapan. Saudara, coba lihat gambar yang sebelah sini. Itu kalau lampu di dalam ruangan ini ada berapa lampu ya? Kita ada berapa nih? Mungkin 20. Kalau 100 lampu di sini kebanyakan nggak? Kebanyakan. Silo men. Panas. Betul ya. Makanya
orang Kristen harus menjadi terang di kegelapan. Betul. Menjadi garam di tengah masyarakat. Kalau sudah lampunya kebanyakan, saudara tidak kelihatan lagi sinarnya di sini. Coba saudara matikan satu lampu di pasar. Wow, terang. Tapi kalau sudah nyala gini, saudara tambah lampu, tidak ada gunanya. Kebanyakan lampu silam. Kalau bilang kita menjadi terang di tengah kegelapan. Betul tidak, Pak? Terang di tengah kegelapan. Sama dengan garam. Ya. Kalau kita makan sup Brenibon ya atau sup bakut ya, tante ya, sup bakut ya. Kalau garamnya dikasih, kalau satu panci bakut kira-kira satu panci garam nggak usah, dikit aja kan, 1 sendok 2 sendok tergantung besar pancinya gitu kan, 1 sendok. Taruh kebanyakan garam asin. Makanya di dalam gereja, saudara, kita itu diberitakan Tuhan untuk menjadi terang di luar, bukan di dalam. Karena di dalam sudah sama-sama terang. Betul ya? Iya kan? Kita menjadi garam bukan di dalam gereja, tapi di luar. Karena di gereja sudah sama-sama garam, keasinan. Betul ya? Itu sebabnya kalau lampu ditaruh di dalam satu ruangan, pada ruangan itu sudah terang, garam ditambahkan kepada satu wajan makanan, dan padahal sudah ada banyak garam, itu keasinan. Dibutuhkan kita di luar sana, saudara-saudara. Kalau mau jadi terang di luar. Amin. Makanya Yesus mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Jadi kita dilihat orang bukan di dalam gereja, tapi di luar gereja. Kalau di dalam mah rohani. Apa kabar dulu? Haleluya, shalom. Iya kan? Tapi di luar apakah sama? Iya kan? Di rumah apalagi? Ya, yang biasa bilang shalom, lu, belum lu, gitu kan? Tapi kalau di dalam gereja kelihatan, wow, shalom, rohani. Betul ya? Semua jadi pendeta. Di luar katanya jadi pendekar. Belum tahu gua ya. Latar belakang gua belum tahu ya. Siapa gua belum tahu ya. Awas lu ya. Disalib mobil kita, menjar. Waduh, kadang-kadang saya juga bisa seperti itu. Waduh disalib. Emang gua nggak bisa gitu kan? Ya, saudara, saya pernah satu waktu saya main di daerah Jawa Timur di Tuban. Waktu pulang, saya karena waktu itu masih tidak bawa kendaraan, saya ikut satu pendeta. Dari Tuban ke Malang, kembali ke sekolah teologi, saya dari Malang. Terus kemudian di perjalanan itu panjang kan, 7 jam. Sudah saya kaget. Waktu mobilnya lagi bawa ngobrol, tiba-tiba lambung di melambung. Orang melambung mobil pendeta ini, yang senior dari saya, yang saya di sampingnya. Tiba-tiba dia buka kaca, waktu itu mobil masih diengkol ya. Woi lu! Saya kaget, pendeta bisa begitu loh. Padahal kalau di gereja, haleluya, shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Di luar, siapa lu, siapa gua? Saudara, kita perlu jadi terang di luar, di tengah kegelapan. Apa itu artinya? Ya, kita pergi bawa berita damai. Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi dimanapun kita pergi harus ada damai, bukan ngerecokin orang. Betul ya? Jadi waktu kita datang, wah puji Tuhan dia datang. Waktu kita nggak datang, dia kok nggak datang ya? Jangan sampai, wah dia datang, diam, dia nggak datang. Puji Tuhan dia nggak datang. Jangan sampai begitu, saudara. Betul ya? Ada di sini? Nggak ada. Nggak ada ngaku. Ya begitu ya. Kita menjadi terang itu di luar, Bapak Ibu. Di luar itu, di luar gereja. Kalau di sini mah terang semua, mengkilat semua. Apalagi sebelum datang kan sudah dipoles, didempul, yang kurang ditambah, yang kurang jadi putih gitu kan. Ya, saudara, kita jadi terang itu di luar sana.
Amin. Waktu orang ketemu kita, wah, saya diberkati loh. Ya. Saya satu waktu lagi beli obat di apotek, tiba-tiba saya lagi beli, berapa bayarnya? Saya, begini Pak, jumlahnya segini. Oke, saya bayar. Tiba-tiba ada satu bapak, saya mau beli obat. Kemudian, yang ini. Dia kasih uang, kurang Pak uangnya, gitu kan. Gimana? Waduh, saya sakit, saya butuh obat ini. Nah, saudara kira-kira gimana? Saya ada di sampingnya. Uangnya gak cukup Pak, kata apotekernya. Saya bilang, Bapak, saya gak kenal. Gak kenal ya. Apa benar sakit? Tapi dia bilang dia sakit, bla bla bla. Kira-kira apa? Akhirnya saya bilang, udah, Bu, bukan saya obatnya, Bu. Nanti kurang bisa saya. Tidak menunjukkan bahwa saya orang yang pamer, suka, bukan. Tapi kita jadi terang di tengah-tengah dengan cara-cara seperti ini, menolong orang lain, ya kan? Amin. Satu waktu, ya ini contoh kecil ya. Satu waktu saya sedang pulang, waktu itu kebetulan saya bawa motor yang listrik. Terus tiba-tiba hujan deras, kita berteduh lah. Dan biasa orang Jakarta cari berteduh di mana? Bawah kolong jembatan. Makanya nyempit di situ, atau kolong tol. Di situ sementara saya lihat, saya lagi berhenti di situ, hujan, nggak bawa jaket. Ada satu bapak lagi jualan kacang, pakai sepeda. Saya tanya, Be, jualan kacang ya? Iya. Usia berapa, Be? 80 tahun. Hah? Usia bapak gua nih, saya pikir masih jualan kacang, naik sepeda. Wah, hati saya jadi gak enak. Papa saya saja juga nggak pernah jualan usia begitu, seharusnya sudah nyaman di rumah, bukan? Aduh, 80 saya masih jualan kacang pasar. Akhirnya saya nggak suka, saya suka kacang tapi nggak berani makan kacang karena saya ada semburat. Saya beli, ada yang punya semburat di tempat ini. Ya, baik, udah bungkus ini berapa? Ini saya bawa di jalan, setelah dia berhenti reda, saya bilang kasihan ya. Loh, kenapa bilang gitu? Iya, soalnya setahu saya kamu kan nggak makan kacang, kok beli kacang banyak-banyak. Nah, saudara, ini tidak menunjukkan bahwa saya baik, tapi jangan lupa di keliling kita masih banyak orang hidup dalam kegelapan. Kalau di gereja kita sudah semua sama-sama terang, bawalah terang itu di kegelapan. Amin. Orang Israel diminta oleh Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tapi mereka sempat justru bukannya jadi terang, mereka menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa. Kalau orang zaman dulu mau diselamatkan harus jadi orang Israel, datang ke orang Israel, jadi proselit, ya kan? Mereka harus menjadi, walaupun bukan orang Israel, mengikuti adat Israel. Tapi ternyata orang Israel menjadi ganjalan. Mereka justru memberontak kepada Tuhan. Mereka justru dibuang karena ketidaktaatan, dan mereka gagal menjadi terang. Tuhan bilang bangkit kembali. Saudara ingin jadi terang? Bangkit. Jadilah terang kita dalam kegelapan. Jangan jadi kelihatan rohani di gereja. Ya percuma. Orangnya sudah selamat semua kok. Betul tidak? Iya. Sudah selamat. Siapa di antara saudara yakin selamat masuk surga? Kalau saya yakin. Iya kan? Betul ya? Yakin semua? Yakin. Yang di sana kalau kita tanya di kiri kanan kita keluarnya berapa meter? Yakin masuk surga? Insya Allah kan mudah-mudahan jika diterima amal solehnya, ya kan? Astagfirullah, gitu kan? Saudara, maksud saya ialah saudara, masih banyak orang yang memerlukan terang, bawa kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir, next. Oh, lainnya coba. Ya ini berhenti sini dulu. Coba berhenti sebentar. Nah, ini saudara-saudara pelayan yang saya lakukan. Saya pergi ke Pulau Buru, saya pergi ke pedalaman, jalan kaki, bawa perahu, nyebrang sungai, ya, untuk membawa terang di tengah gelap. Yang ini saudara di bawah ini saya berdoakan dukun. Ini dukun saya doakan. Dia nggak mau terima Yesus. Saya bilang terima Yesus Pak. Ini dukun. Ya, kami doakan. Kami memberkati banyak orang. Pergi ke seluruh Indonesia. Saudara-saudara, saya harus bawa terang itu saudara kemana-mana. Ya, amin. Kalau kita sudah di gereja, sudah di Jakarta, nyaman, full AC. Tapi ada banyak orang yang di pedalaman, di pegunungan, di tengah-tengah kegelapan. Mereka masih terikat kuasa kegelapan. Saudara-saudara, hati kita harusnya sedih. Tuhan tolong,
Atau banyak di Jakarta saudara lihat orang-orang yang memerlukan pertolongan, keluarga mereka hancur, mereka punya masalah. Saudara, mari kita datang menjadi terang bagi mereka. Karena di gereja sendiri sudah terang. Amin. Ya, sudah saya pergi di Pulau Buru, pedalaman Sulawesi Tengah. Saya pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Karena saya mau membawa terang. Terang itu lebih berguna di kegelapan. Yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan membawa terang? Terus bercahaya walau berkorban. Lilin yang tadinya tinggi, dia lumer, tapi dia membawa cahaya dan menjadi manfaat. Tetap rutin walaupun dia sendiri habis. Nah saudara-saudara, Tuhan bilang bangkit jadilah terang, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini berbicara, Yesaya memberitahu walaupun kalian diperbudak, walaupun kalian dipembohongan, jangan lupa ada Mesias yang akan menyelamatkan engkau. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara, berita tentang Immanuel itu ada di Yesaya pasal 9. Ya, sesungguhnya seorang anak akan lahir. Dia disebut Immanuel. Itu di Yesaya. Dia yang menubuatkan Juru Selamat. Juru Selamat. Karena firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah datang ke dunia. Dan firman itu adalah terang dunia. Dan terang dunia itu adalah hidup manusia. Betul, di dalam Yohanes bisa baca itu. Jadi Yesus itulah memberi kehidupan, walaupun harus melalui kematian di atas kayu salib. Amin. Kita kalau ingin menjadi terang, kita harus berani berkorban. Lilin, dia tetap menyala dan memberi manfaat walaupun tubuhnya habis perlahan-lahan. Melainkan Tuhan perlu pengorbanan. Menyembah Tuhan juga perlu pengorbanan. Tuhan bilang jika kau datang ke rumah Tuhan, bawalah sesuatu, sebab siapa yang ada ditambahkan, tapi siapa yang tidak ada malah akan diambil daripadanya. Betul? Ya, seperti 5 talenta. Ya, 5 talenta. Ini Tuhan, saya telah mengolah 5 talenta. Tuhan bilang, udah kasih kepada dia. Jadi dapat 10. Yang berikutnya dia bawa berapa? 2. Jadi 4. Yang 1 dia nggak mau ngolah. Tuhan bilang, terkutuklah engkau, lenyaplah engkau. Saudara-saudara kita pun demikian. Apa yang Tuhan beri pada engkau, jadikanlah itu terang bagi orang lain. Kalau punya mobil ya antar jemputlah gitu ya, jemaat Tuhan, betul ya. Kalau bisa nyanyi, nyanyilah, jadi worship leader, singers. Bisa musik, main musik. Ya. Punya rumah bisa disediakan jadi tempat konser atau cool. Berikan dengan jangan ngomel-ngomel. Aduh, mulai cool lagi, aku repot dibuat gitu kan. Apa yang kau bisa berikan? Berikan kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita berkorban, tapi terang kita akan terus bercahaya sampai waktu nanti. Baik, next. Nah, saudara-saudara, selain saya melakukan pelayanan keliling Indonesia, saya juga membantu, memperhatikan orang-orang yang susah. On the spot atau sekali-sekali kami berbagi dengan tukang pemulung, dengan orang yang kerja di kebun. Kita bagi, membantu anak-anak mereka. Ini perjalanan saya 5 hari sudah. Hari yang kelima saya tiba di gunung yang di atas. Hari yang kelima saya tiba di pegunungan dengan kuku yang tercabut 5 karena saya melewati jalur yang sangat ekstrim untuk bisa melayani. Ini di pegunungan di mereka suku Tawana di atas sana di Luwuk Banggai. Ya, saudara-saudara, kita menjadi terang melalui berkorban. Tuhan meminta kita berkorban. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup dengan doa. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin jadi terang? Ya, coba angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa supaya saudara bangkit. Mungkin saudara depresi, tertekan, ada banyak persoalan. Tahun ini menjadi tahun yang belum jelas, tapi bangkit saudara. Angkat kepalamu, ingat Yesus telah menembus kita. Yang kedua, saudara,
Saudara yang menjadi terang, saudara, kita harus yang pertama tadi menjaga api supaya tidak padam. Yang kedua, bahwa terang itu tetap kekal. Yang ketiga, waktu kita menjadi terang harus ada pengorbanan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu. Berkatilah firman-Mu sehingga waktu kami keluar dari tempat ini, kehidupan kami yang diberkati berlimpah menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berdampak, berguna bagi orang lain, baik dari keluarga sendiri, lingkungan karyawan atau tempat di mana kami bekerja, bahkan di tengah lingkungan masyarakat dan juga di City Park ini. Berkati gereja ini Tuhan, GBI City Park ini Tuhan, supaya mereka berjalan on the track dalam visi yang Tuhan berikan. Beri kami sukacita dan jadikanlah satu minggu ke depan hari di mana kami menerapkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Biarlah api itu tetap menyala dalam hati dan diri kita, amin. Supaya kita menjadi berkat dan menjadi terang bagi sekitar kita dan menjadi orang dan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada? Oh, masih belum ya. Yang ibadah di pagi hari ini ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Amin. Kita berterima kasih untuk Pak Pendeta Roy ya, Pak Pendeta Roy. Kiranya Tuhan memberkatinya. Mari kita angkat tangan untuk memberkati Pak Pendeta Roy. Mari kita berdiri semuanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Pak Roy, Tuhan yang bisa membawakan firman-Mu Tuhan untuk kami menjadi terang-terang. Tuhan, berkatilah Pak Roy Tuhan, istrinya, anak-anaknya Tuhan, dan semua jemaatnya Tuhan yang dia layani Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau tambahkan talenta Pak Roy Tuhan. Kiranya talenta Tuhan yang Engkau berikan kepadanya Tuhan, memberikan kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, banyak jiwa-jiwa ditobatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, melalui Pak Roy ini Tuhan. Kami mau serahkan Pak Roy ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Ya, selamat datang ya untuk kita semua. Terus next. Ya, jadwal ibadah kita itu tiap hari ada rumah doa yang dilakukan dari tiap pagi ya, doa pagi ya, setiap Senin sampai Sabtu lewat Zoom atau YouTube di GBI Akadia. Kalau yang belum bergabung boleh minta ke sekretariat ya atau Bugem. Oke, terus kita tiap hari Minggu ada ibadah raya setiap jam 7.30 seperti saat ini dan jam 5 sore. Untuk minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi dan sore ya. Terus tiap hari Selasa kita ada rumah doa seperti biasa ya. Bentar. Ya, Selasa ada doa spesial tanggal 6 Februari nanti ada seminar dari Pak Tanto jam 17.30 yaitu hari Selasa ya, di tanggal 6 Selasa Februari 2024 jam 5.30. Biasanya kan kita jam 7 ya, ini jam 5.30 atau tengah 6. Itu ada seminar dari Pak Tanto, jadi diharapkan yang bisa hadir untuk hadir. Dan seminarnya itu sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Ya, terima kasih. Terus next itu kita tanggal 11 tetap ada ibadah, yaitu
Imlek hari kedua kita tetap ada ibadah, dan nantikan kejutannya. Jemaat datang, nanti kan cuma kita akan hubungi apa yang mau kita lakukan untuk tanggal 11 nanti ya. Terus nanti pulang ibadah ada sedikit konsumsi yang dipersembahkan oleh anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan persembahan. Kasih itu ya, ada yang teh sama makanan kue-kue gitu. Jadi jemaat yang ada waktu boleh duduk sampai ngobrol. Kan ada sekolah minggu ya, nanti kan ada ibadah sekolah minggu biar kita lihat anak-anak kita yang bersekolah minggu gitu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari mengangkat dengan tangan kanan kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 6 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan terus memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Saudara-saudara, mari kita pandang kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Allah yang mengasihi kita dan juga hadir di tempat ini. Dan sekarang sebelum engkau pulang ke rumahmu, tempat tinggalmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah kembali ke tempat tinggalmu, keluarga dan rumah tanggamu, usaha dan pekerjaan. Tuhan akan menyertai engkau 1 minggu ke depan lagi. Tuhan akan menjadi penjaga yang setia.
baik pada waktu engkau sedang berbaring, duduk, berdiri atau berjalan. Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan sehingga dibuat berhasil. Kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akarnya merambatkan ke batang air dan menghasilkan buah yang banyak pada waktunya. Bahkan anak-anakmu akan menjadi benih keturunan ilahi untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Berkat pemeliharaan, perlindungan dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi milikmu pribadi, keluargamu, rumah tanggamu, hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita semua dalam keadaan yang setia dan melayani Tuhan. Dalam nama